Halo semuanya, semoga kalian sehat, selalu dan bahagia. Film kali ini berjudul Geocentric Crisis tahun 2023 yang akan membahas tentang kondisi bumi yang sudah tidak memungkinkan ditinggali dan semua orang menjadi kaum bawah tanah. Para ilmuwan berusaha untuk mengkondisikan hal tersebut agar mereka bisa kembali ke permukaan. Namun ternyata ada kejadian-kejadian tidak terduga terjadi di sekitar mereka sehingga perjalanan ini akan sulit. Akankah mereka berhasil? Langsung saja kita ke filmnya. Di masa depan, efek rumah kaca meningkat, lingkungan memburuk, dan orang terpaksa pindah ke kota bawah tanah. Pasokan energi di kota-kota bawah tanah hampir habis, jadi para ilmuwan bekerja keras untuk mengembangkan agen penyeimbang suhu dengan harapan dapat membuat semua orang hidup kembali di permukaan. Kakek ini adalah ketua dari proyek Kimeng, sebuah proyek yang berfokus untuk merubah suhu bumi menjadi kembali bisa ditinggali dan ribuan orang di bawah tanah bisa kembali ke permukaan bumi. Kita diperkenalkan ke orang ini. Dia bernama Lee, dia juga sebenarnya adalah ilmuwan dalam proyek Kimeng, namun karena kegagalannya dahulu dia dikeluarkan. Tapi tampaknya dia tetap berusaha memecahkan masalah perhitungan karena dasar kemanusiaan dan setidaknya mungkin dia bisa diakui kembali dalam grup ilmuwan proyek ini. 您看一眼，你的东西我会看。 Kembali ke lab, profesor dan beberapa ilmuwan akan mulai menjalankan proyek untuk menyeimbangkan suhu bumi. Terlihat di monitor misi itu berhasil dan suhu bumi punya potensi membaik. Namun ternyata insiden tidak diharapkan pun terjadi. Gas kimia bocor yang membuat warga panik karena gas itu berbahaya, ditambah dengan kedatangan monster buaya dari mutasi hewan di sana. Hasilnya kepanikan pun terjadi. Beberapa menjadi korban, entah berapa banyak, yang jelas korban berjatuhan sangatlah banyak. Profesor dan ilmuwan menyelamatkan diri mereka dengan menaiki kereta, namun para warga malah ditahan dan tidak diizinkan masuk karena kapasitas kereta yang terbatas. Li yang juga ikut berlarian bersama warga juga tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Profesor mendatangi Lee dan ia berkata bahwa Lee sudah tidak pantas ada di bagian mereka, tapi Lee sebetulnya hanya mengkhawatirkan adiknya. Ini dia adiknya. Lee hanya memastikan bahwa adiknya selamat dan tampak di wajahnya sepertinya dia putus asa dengan nasibnya dan berniat mengakhiri hidupnya. Ia dihentikan oleh seorang anak imut yang memegang tangannya, ibunya di sana, dan merengek agar Lee menolongnya. Hati Lee terketuk dan ia langsung bergegas membawa anak dan ibunya serta beberapa orang lainnya itu untuk lari ke suatu tempat. Para tentara diperlihatkan sedang melawan monster buaya dengan senapan, namun sepertinya percuma. Lee mengarahkan beberapa orang ke kereta karena memang dia mantan ilmuwan dalam proyek ini, tentu ia tahu cara mengoperasikan dan lainnya. Lee mulai menjalankan kereta itu. Dengan kecepatan yang teramat cepat, waktu yang mereka habiskan untuk mendekati stasiun sangat singkat, namun sayangnya kereta kecil itu mogok dan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Untungnya jarak dengan stasiun itu tidak jauh dan mereka berhasil ke sana. Di tempat itu kereta profesor dan para ilmuwan pun ada di lokasi. Lee berhasil menemui adiknya dan profesor, namun tak lama. 快走！新一突破了这一层，上车！ Kereta kembali berjalan, diinformasikan oleh salah satu dari mereka bahwa radar mendeteksi dinding dan rute mereka buntu, jadi kereta berpotensi menabrak dinding. Profesor hendak memerintahkan kereta untuk berhenti, tetapi Lee mencegahnya karena ia adalah ilmuwan dari kereta ini dan yakin bahwa daya tahan kereta bisa menghancurkan dinding di depan. Profesor mempercayai Lee dan membuat perintah agar kereta menabrak dinding itu. Lantas para penumpang bergegas mempersiapkan diri dengan tabrakan yang akan terjadi. Walaupun beberapa mati, tapi setidaknya lebih banyak yang selamat. Tetapi rintangan tidak berhenti sampai di sana tiba-tiba monster buaya itu datang dan menyusul kereta. Sungguh sangat menyusahkan dan menyengsarakan, bahkan salah satu gerbong berhasil dibuntungkan oleh monster itu. Semua orang panik dan lari ke gerbong pertama menyelamatkan diri, namun seorang Lee, dia berniat mengakali cara menghentikan kejaran buaya itu dengan cara membenturkan si buaya dengan gerbong yang dilepaskannya.
Satu buaya berhasil nubruk gerbong yang dilepaskan Lee, namun satu buaya lagi loncat dengan tidak epik menghindari gerbong. Lee terperosok dan kaki palsunya lepas. Untungnya adik Lee di sana menolong dan akhirnya satu buaya itu pun berhasil menubruk gerbong yang dilepas Lee dan adiknya. Ternyata buayanya bukan cuma dua, satu buaya yang terlihat lebih ganas dengan bintik glowing merah mulai mengejar, bahkan ia berhasil merobek atap kereta. Untungnya mereka juga berhasil menghempaskan buaya itu, tetapi tentu buaya keren itu tidak mati. Ia mengejar kembali kereta, tetapi kali ini buaya itu lewat jalur lain dan berniat menunggu kereta di depan rel. Hasilnya situasi yang dihadapi sangat sulit jika kereta ditabrakan ke monster, tentu mereka yang di dalam juga akan mati dan sayangnya juga gerbong awal kereta tidak bisa dilepaskan. Profesor mengatakan bahwa ia punya bom dan butuh satu relawan untuk melakukan bom bunuh diri bersamaan dengan monster itu dan menyelamatkan mereka semua. Tanpa disangka-sangka ternyata ibu ini rela melakukan tindakan itu. Tentu Lee tidak terima dan merubah rencananya. Ia mengatakan bahwa dirinya mampu melepaskan gerbong awal kereta dengan meretas sistemnya. Profesor sedikit meragukan hal itu, namun ia tidak didukung oleh orang-orang yang ada di gerbong. Jadi saat ini nasib mereka semua di tangan Lee. Lee berusaha meretas sistem untuk melepaskan gerbong awal dan tak lama itu berhasil. Semua orang bertepuk tangan untuk Lee dan tugas mereka sekarang adalah memikirkan cara agar gerbong ini bisa jalan tanpa kepala. Hasilnya Profesor dan Lee mendatangi bangkai kepala gerbong yang tadi ditabrakan dengan monster dan terlihat mesin pendorongnya masih bekerja. Mereka menggunakan itu untuk mendorong gerbong. Agak sedikit aneh sih, tapi ya anggap saja kereta ini sangat amat super mega canggih dan kuat walaupun sudah ditabrak monster dan dibom masih tetap bisa jalan. Mereka mulai bergerak ditambah dengan gua yang hendak runtuh. Di perjalanan hidup mati ini, Profesor mengungkapkan bahwa ia tadinya berencana untuk hanya menyelamatkan beberapa orang saja dan membumi hanguskan penduduk sipil dengan gas dan mutasi monster. Tetapi karena salah perhitungan dan monster itu bermutasi, sangat cepat mengakibatkan insiden mengerikan ini terjadi. Simpelnya setelah berhasil memperbaiki suhu bumi, gas beracun ini disengaja untuk memusnahkan sebagian populasi. Tapi si monster-monster ini perhitungannya salah karena mutasi mereka terlalu cepat. Harusnya para elit prof dan ilmuwan menyelamatkan diri dengan enjoy dan semua masyarakat kecil modar. Tapi karena monster-monster itu tidak terkendali pihak profesor dan ilmuwan, hasilnya ikut kena imbasnya juga sampai saat ini. Dengan segala kegagalan itu, si profesor berniat mengakhiri semuanya dengan menembak energi pendorong kereta. Namun Lee berhasil menghentikannya dengan pasang badan menerima tembakan. Lalu membuat kereta tergajluk sedikit dengan melempar kaki palsunya ke rel dan akhirnya profesor itu mampus. Lee dengan kebaikannya hendak mengorbankan dirinya dengan mendorong energi kereta agar mempercepat laju kecepatan, namun tentu dengan resiko panas yang membakar tubuhnya. Dan akhirnya dengan kecepatan penuh kereta itu berhasil terdorong keluar gua menuju padang pasir Arab Saudi. Wow! Ending beberapa mereka semua yang di gerbong selamat. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.